Minggu 23 Oktober 2022 merupakan minggu biasa ke-30C atau hari Minggu Misi. Pewartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam catatan Lukas dikatakan bahwa perumpamaan tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai ditujukan kepada beberapa orang yang menganggap diri benar dan orang lain dipandang rendah. Kepada mereka diingatkan oleh Yesus, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Secara singkat, beberapa orang itu dinilai oleh Yesus telah meninggikan diri, sehingga dengan demikian mereka justru akan direndahkan. Namun demikian, mereka sekaligus diingatkan agar merendahkan diri. Sebab dengan demikian, mereka akan ditinggikan. Dengan kata lain, orang dihormati sungguh oleh sesamanya jikalau memiliki sikap, tutur kata, dan tindakan yang menunjukkan kerendahan hati. Sebaliknya, orang akan dihinakan, bahkan disingkirkan. Inspirasi yang menarik perhatianku adalah bahwa dengan mencermati doa, aku mengenal kecenderungan diriku terhadap orang lain. Apakah aku egois atau sungguh memperhatikan orang lain akan tampak dalam setiap doa-doaku. Apakah aku seorang arogan atau rendah hati pun akan tampak dalam setiap doa-doaku. Apakah aku memperhatikan kehidupan umat manusia atau asik dengan diri sendiri pun akan tampak dalam doa-doaku. Gambaran yang diberikan Yesus bagaimana dicatat Lukas bagiku menunjukkan dua hal, yakni bersyukur dan rendah hati. Dua hal inilah yang kupikir menjadi sikap dasar seorang beriman. Secara eksplisit digambarkan bagaimana orang Farisi bersyukur kepada Allah dalam doanya. Orang Farisi bersyukur atas apa yang telah dilakukannya. Ia bersyukur atas pencapaian-pencapaiannya. Ia telah menjalankan segala perintah Allah. Terasa begitu sempurna doa syukur orang Farisi itu. "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku."
Secara eksplisit, kerendahan hati ditampakkan dalam gambaran doa seorang pemungut cukai. Berbeda dengan orang Farisi yang menurut gambaran masyarakat Yahudi pada waktu itu merupakan orang suci karena menampakkan hidup menurut perintah Allah, pemungut cukai dikenal sebagai pendosa. Digambarkan oleh Yesus bahwa pemungut cukai itu tidak berani mendekat ke altar Tuhan. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri. Pemungut cukai itu menyadari diri sebagai pendosa karena pekerjaan hariannya. Pemungut cukai itu menyadari bahwa ia menjalani hidup dosa. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Apa artinya bersyukur? Secara sederhana, bersyukur itu berterima kasih pada siapa dan untuk apa. Orang berterima kasih pada seseorang yang telah memberinya kasih dalam berbagai wujud dan ungkapannya, baik barang, jasa, ataupun doa. Kalau orang bersyukur dalam doa, itu berarti bahwa orang telah menerima rahmat dari Allah. Rahmat itu sangat luas ungkapan dan wujudnya. Sebagai contoh, orang bersyukur karena tetap sehat meskipun seharian, semingguan, sebulanan, bahkan setahunan bekerja keras. Orang bersyukur karena Allah menganugerahkan kesehatan padanya. Bersyukur itu konkret. Orang Farisi tampaknya mengungkapkan rasa syukur akan hal-hal konkret yang telah dijalaninya. Apakah orang Farisi dalam doanya itu mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah karena semua hal konkret itu merupakan pemberian atau anugerah dari Allah? Tidak. Orang Farisi justru memamerkan prestasinya di hadapan Allah. Ia telah berhasil menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jikalau bukan kekuatan dari Allah, apakah orang Farisi tersebut mampu menjalankan semua perintah Allah? Seharusnya orang Farisi mengungkapkan betapa agung kasih Allah dalam hidupnya hingga mampu menjalani hidup sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Yang disoroti oleh Yesus adalah bahwa orang Farisi itu membandingkan dirinya dengan pemungut cukai yang berada di tempat yang sama dan sama-sama sedang berdoa. Ia merasa diri sempurna di hadapan Allah, tidak seperti pemungut cukai itu. Orang Farisi itu mengkerdilkan dirinya di hadapan Allah dengan mengesampingkan kasih Allah kepada semua orang. Orang Farisi itu tentu tahu hukum utama, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dalam doa, orang Farisi tersebut seharusnya mendoakan agar pemungut cukai tersebut bertobat dan memperoleh limpahan kasih Allah. Yang terjadi justru sebaliknya, orang Farisi itu merendahkan pemungut cukai. Dalam pandangan Yesus, orang Farisi itu telah meninggikan dirinya di hadapan Allah. Ia merasa paling pantas di hadapan Allah dibandingkan pemungut cukai yang berdosa. Itu artinya bahwa ia merasa suci di hadapan Allah. Aku sendiri bertanya-tanya, adakah orang yang pantas berdiri di hadapan Allah? Adakah orang atau manusia tidak berdosa? Oleh karena itu sangat menarik perhatianku apabila dikembalikan pada ungkapan syukur di hadapan Allah. Aku telah dianugerahi kesehatan, itu gratis. Aku tidak mengeluarkan duit sepeser pun. Sukacitaku meledak karena Allah mengasihiku dengan menyembuhkanku. Aku berbagi sukacita karena Allah kepada semua orang yang kutemui. Rasa syukur bagiku tiada kemunafikan dan tiada kesombongan diri.
Semuanya rahmat Allah semata. Dalam pandangan Yesus, orang Farisi itu telah meninggikan diri di hadapan Allah. Karenanya, ia akan direndahkan oleh Allah. Orang Farisi itu justru tidak berterima kasih atas semua anugerah yang diberikan oleh Allah. Sukacita atau rasa syukur itu seharusnya mampu mendorong seseorang untuk berbuat baik lebih dan lebih banyak lagi terhadap sesamanya, bukan justru merendahkan. Disabdakan oleh Yesus, orang Farisi itu tidak dibenarkan oleh Allah. Dengan demikian, aku pikir butuh kerendahan hati di hadapan Allah. Tiada orang yang pantas menghadap pada Allah dalam doa. Orang dapat berdoa merupakan suatu anugerah dari Allah. Orang berdoa karena dipanggil oleh Allah untuk datang kepadanya. Kesadaran diri pemungut cukai akan keberdosaannya dipuji oleh Yesus. Disabdakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Pemungut cukai itu sadar akan keberdosaan hidupnya. Ia menjalani hidup dosa. Ia sungguh tidak pantas di hadapan Allah. Ia hanya bisa mengharapkan belas kasihan Allah. Doa pemungut cukai itu, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dengan mencerminkan hidup doa ke dalam hidup bersama, aku pikir orang beriman tentu akan memiliki rasa syukur dan kerendahan hati. Rasa syukur dan kerendahan hati di dalam kehidupan bersama meluap dari hubungan mesranya dengan Allah. Orang beriman tidak memandang rendah sesamanya. Orang beriman yang menjalin hubungan dengan Allah dengan penuh syukur akan membawa ke dalam kehidupannya kebahagiaannya. Sukacita karena Allah akan terpancar dari kedalaman hatinya. Gambaran Ibu Maria muncul dalam benakku. Pada awal Injilnya, Lukas menceritakan bagaimana Ibu Maria bersukacita memuji Allah atas karya agungnya dalam hidup umat manusia. Ibu Maria dipilih untuk terlibat secara dalam karya Allah dengan menjadi Ibu Yesus. Sukacita Ibu Maria itu terbagikan kepada Elizabeth yang dikunjunginya. Kerendahan hati orang beriman bukanlah kepura-puraan. Kerendahan hati orang beriman meluap dari kedalaman hubungannya dengan Allah. Sebagaimana orang beriman melayani Allah, demikian pula kiranya dalam pelayanan kepada sesama. Orang beriman melihat kehadiran Allah pada diri sesamanya. Peristiwa yang dirayakan pada Kamis Putih menampakkan pada diriku kerendahan hati seorang anak manusia yang ilahi justru menyucikan umat manusia. Teladan sang guru seharusnya melekat pada diri orang beriman. Saling menyucikan seharusnya menjadi ciri komunitas orang beriman. Tidak ada yang lebih tinggi dan meninggikan diri, tetapi saling menghormati dan menundukkan diri masing-masing di hadapan sesamanya. Kehidupan konkret komunitas orang beriman diwarnai oleh perbedaan-perbedaan. Secara fisik, ada orang-orang yang dianugerahi kesehatan atau fisiknya cukup kuat, sehingga banyak aktivitas bisa dijalaninya. Namun ada juga orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian karena mudah jatuh sakit. Secara material, ada orang-orang yang kaya, menengah, ataupun miskin. Ada orang-orang yang dapat mengembangkan diri dengan pendidikan pasca sarjana. Namun ada pula yang sekadar memenuhi wajib belajar. Dalam perbedaan-perbedaan yang ada, komunitas orang beriman menampakkan diri sebagai sekelompok orang yang tekun berdoa, penuh rasa syukur dan rendah hati.
Mereka adalah orang-orang yang dengan penuh sukacita melayani satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang rendah. Bagaimanapun, mereka berada dalam kesatuan dengan Allah, sama-sama dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu, tidak hanya dalam doa, dalam setiap gerak langkah kehidupannya, orang beriman bersama-sama dalam komunitas menempatkan Allah selalu dalam hidupnya. Tidak ada yang meninggikan diri dan tidak ada yang merendahkan sesamanya. Semoga demikian. Amin.